Kiai Haji Abdul Karim atau yang akrab disapa dengan panggilan Mbah Manap lahir sekitar tahun 1856, di Duku Banar, Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra ketiga dari pasangan Abdur Rahim dengan Salamah. Ayah beliau adalah seorang petani dan juga seorang pedagang. Kehidupan keluarganya sebenarnya berkecukupan, hanya setelah sang ayah meninggal dan usaha itu dilanjutkan oleh sang istri serta tak lama kemudian Salmah, ibu beliau menikah lagi. Setelah cukup lama belajar di pondok pesantren Nurul Kholil yang diasuh oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan, beliau merasa Kiai Haji Abdul Karim sudah lulus. Lalu beliau pamit pulang. Namun sesampainya di Jawa Timur, beliau mendengar salah satu sahabatnya kala mondok di Madura, Kiai Haji Hashim Asy Petik Terbalik Ari telah 3 tahun membina pesantren Tebu Ireng, Jombang yang membuat Kiai Haji Abdul Karim singgah. Di pesantren ini, ternyata dia tidak sekedar singgah dan malah sempat nyantri selama 5 tahun. Meskipun usia Kiai Haji Abdul Karim ketika itu sudah mendekati setengah abad, toh dia belum juga melepas masa lajang. Tanpa diduga-duga, datang seorang kiai dari Pare kepada Kiai Haji Hashim yang ingin mengambil menantu Kiai Haji Abdul Karim. Tetapi, Kiai Haji Hashim diam-diam menolak lamaran itu, karena ingin menjodohkannya dengan salah seorang putri kerabatnya, putri Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati, Kediri. Kiai Haji Abdul Karim yang saat itu berusia 50 tahun akhirnya menikah dengan Hadijah yang berusia 15 tahun. Sekitar tahun 50-an, usia MKH Abdul Karim sudah mendekati 1 abad. Tetapi, usia itu tidak menghalangi niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Tahun 1952, berkat bantuan biaya dari Haji Khozin, seorang dermawan asal Madiun yang waktu itu juga hendak menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Abdul Karim ingin menunaikan ibadah haji kembali. Tetapi tatkala tiba di Surabaya, kondisinya tampak payah, sehingga tim dokter meragukan kesehatan Kiai untuk dapat menunaikan ibadah haji. Tapi, karena niat itu sudah bulat, maka Kiai Haji Abdul Karim melakukan berbagai cara. Atas bantuan Kiai Haji Wahid Hashim akhirnya beliau bisa berangkat dari Jakarta. Seusai ibadah haji kedua, Kiai Haji Abdul Karim mulai menunjukkan tanda kurang sehat. Beberapa waktu, sempat sakit-sakitan. Akan tetapi yang cukup menyedihkan adalah kesehatan itu kian turun drastis sehingga saraf sebelah kaki tak lagi berfungsi, mengakibatkan ia lumpuh. Sebenarnya kelumpuhan itu sempat diderita cukup lama, hampir 1,5 tahun. Sampai akhirnya saat memasuki bulan Ramadan 1374, seminggu kemudian sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis, sehingga tidak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam jamaah petik terbalik dalam salat. Tepat, pada hari Senin ketiga di bulan suci Ramadan tahun itu, atau tepatnya tanggal 21 Ramadan 1374 sekitar pukul 13.30 Kiai Haji Abdul Karim dipanggil Sang Kuasa. Suasana sedih tentu melingkari keluarga pesantren Lirboyo. Sebab, pendiri pesantren yang selama itu diagungkan telah tiada. Pada sisi yang lain, juga meninggalkan jejak bangunan pesantren yang perlu untuk diteruskan. Suatu hari, Aliman pulang ke Magelang. Rupanya Aliman juga bermaksud mengajak Kiai Haji Abdul Karim yang saat itu berusia 14 tahun untuk berkelana. Dengan berbekal restu orang tua, Kiai Haji Abdul Karim akhirnya berangkat ke Jawa Timur. Dalam perjalanan itu, keduanya sampai di Dusun Gurah Kediri, bernama Babadan. Di susun inilah, keduanya menemukan sebuah surau yang diasuh oleh seorang kiai, dan mulai nyantri untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar, seperti ilmu amaliyah dengan membagi waktu sambil ikut mengetam padi, menjadi buruh warga desa saat panen tiba. Setelah dirasa cukup, beliau meneruskan nyantri ke pesantren yang terletak di Cepoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk, dengan bekerja di pesantren itu. Di sini, Kiai Haji Abdul Karim belajar selama 6 tahun. Lantas pindah ke pesantren Trayang, Bang Sri, Kertosono. Di pesantren ini pula, konon Kiai Haji Abdul Karim memperdalam Al-Qur petik terbalikan. Dengan berjalannya waktu, Kiai Haji Abdul Karim kian beranjak dewasa. Beliau semakin menambah ilmu dengan tekun mengaji. Seakan tak puas hanya belajar di 2 pesantren, Kiai Haji Abdul Karim pindah ke Sidoarjo, pesantren sono yang terkenal akan ilmu sorofnya. Di pesantren ini, ia mondok 7 tahun dan tidak lagi belajar sambil bekerja, karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung kakaknya. Kiai Haji Abdul Karim sempat bercerita kepada cucu tertuanya,
Agus Ahmad Hafiz, aku bisa nyantri, karena diangkat oleh kakakku. Di pesantren itu, beliau memperdalam ilmu sorof. Karena beliau ingin jadi spesialis ilmu gramatika Arab ini, sehingga memilih ilmu ini sebagai hobinya. Karena baginya, ilmu sorof itu bagaikan ibunya ilmu sedangkan nahwu adalah ayahnya ilmu. Dari pesantren sono, beliau lalu nyantri ke pesantren Kedungdoro dan kemudian ke Madura untuk nyantri kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan, wafat tahun 1923. Saat belajar ilmu di Madura, Kiai Haji Abdul Karim banyak menimba ilmu dan tak jarang menerima berbagai ujian. Sempat Mbah Manap bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Abdullah Fikih, dari Cemara, Banyuwangi, ke daerah Banyuwangi dan Jember. Tapi, apa yang terjadi setelah ia bersusah payah kerja dan pulang dengan membawa hasil? Justru, hasil dari kerjanya itu diminta oleh Kiai Haji Kholil untuk makanan kambing-kambing sang Kiai. Mau bagaimana lagi, Kiai Haji Abdul Karim menyerahkannya. Rupanya, itu sebagai isyarat dari Kiai Haji Kholil bahwa Kiai Haji Abdul Karim ternyata tidak diizinkan bekerja. Konon, sebagai gantinya Kiai Haji Abdul Karim disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok untuk makan sehari-hari. Dari daun itu, Kiai Haji Abdul Karim, semua ini tidak pernah ia keluhkan. Bertahun-tahun ia melakukan tirakat ini sehingga tak aneh jika Mbah Manap lebih dikenal sebagai santri yang betah dalam keadaan lapar. Anehnya, semua itu bagi Kiai Haji Abdul Karim dirasa sebagai bentuk perjuangan untuk mendapat sesuatu yang diharapkan kelak. Di pesantren ini, hampir 23 tahun Kiai Haji Abdul Karim nyantri. Saat itu ia sudah berusia 40 tahun, sehingga sudah mencerminkan sosok yang alim dan figur manapun telah menampakkan sosok seseorang Kiai. Tidak salah, jika santri-santri menempatkan Kiai Haji Abdul Karim sebagai Kiai, tempat untuk bertanya, minta pendapat dan berguru. Salah satu Kiai yang sempat berguru kepadanya adalah Kiai Fakih asal Patik Nganjuk. Kealiman Kiai Haji Abdul Karim tentunya bukan sesuatu yang turun begitu saja dari langit. Kiai Haji Abdul Karim dengan tekun mengaji kitab-kitab kuning dan melakukan telaah. Meski dia kekurangan uang untuk membeli kitab, namun dia punya siasat jitu. Konon, Mbah Manap sering melakukan barter. Kitab yang sudah dia pelajari, dia tukar dengan kitab-kitab baru milik temannya. Kadang langsung dijual, lalu dari uang itu dia belikan kitab yang baru. Guru-guru beliau Kiai Haji Kholil Bangkalan Kiai Haji Hashim Asi Petik Terbalik Ari walau sudah menikah, Kiai Haji Abdul Karim masih nyantri di Tebu Ireng. Setengah tahun kemudian, karena sebagai suami, dia akhirnya bermukim di Banjarmelati mendampingi sang istri. 1 tahun kemudian, lahir seorang putri pertama, Hanah, 1909, dan Kiai Haji Abdul Karim masih belum memiliki rumah. Akhirnya, Kiai Haji Soleh berkeinginan membeli tanah di Lirboyo dan memberikannya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Pembelian itu tidak menemui masalah, sebab Lirboyo dikenal sarang dari keonaran sehingga Lurah Lirboyo yang tak mampu lagi menenteramkannya memohon bantuan Kiai Haji Soleh untuk menempatkan menantunya agar masyarakatnya yang kering akan siraman rohani bisa sadar. Akhirnya, Kiai Haji Abdul Karim pun menetap di Lirboyo. Dari situ, Kiai Haji Abdul Karim boleh dikatakan merintis dari awal. Bahkan, di awal-awal Kiai Haji Abdul Karim menetap di Lirboyo tidak jarang kena teror. Tujuannya agar Kiai Haji Abdul Karim tak betah. Tapi dengan ketabahan, Kiai Haji Abdul Karim justru berhasil menyadarkan penduduk. Lalu, Kiai Haji Abdul Karim memulai membangun sarana peribadatan, musola yang 3 tahun kemudian disempurnakan menjadi masjid tahun 1913. Dengan keberadaan masjid itu keberhasilan dakwah Kiai Haji Abdul Karim kian nampak. Masjid itu tidak sekedar hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai sarana pendidikan dan pengajian. Dari situ, banyak masyarakat yang kemudian berguru, malahan ada seorang santri yang datang dari Madiun, bernama Umar. Santri pertama inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keluarga besar pesantren Lirboyo, yang dirintis dari nol oleh Kiai Haji Abdul Karim. Dengan tekun, rajin dan tabah, Kiai Haji Abdul Karim mengembangkan pesantren. Dalam 1 dasawarsa sudah banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah santri semakin bertambah, datang dari berbagai penjuru. Untuk itu, beliau kemudian merelakan sebagian tanahnya untuk dihuni santri. Begitulah sifat Kiai Haji Abdul Karim,
Seorang pemimpin sejati yang mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi. Putra-putri beliau diantaranya adalah, Nyi Hije Salamah, istri Kiai Haji Mansur, ibunda Kiai Haji Anwar dan Kiai Haji Abdul Aziz, Nyi Hije Zainab, istri Kiai Haji Mahrus Ali, Nyi Hije Maryam, istri Kiai Haji Marzuki Dahlan, Nyi Hije Komariah, istri Kiai Haji Zaini Munawir. Murid-murid beliau adalah para santri di pesantren Lirboyo Kediri. Kiai Haji Abdul Karim juga ikut menggembleng dan memberikan doa restu kepada barisan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu, beliau mengirimkan para santrinya untuk ikut bertempur di medan laga, 2 kali ke Surabaya dengan jumlah santri mencapai 97 dan 74 orang, dan sekali ke Sidoarjo dengan jumlah pasukan 309 santri. Juga sempat terlibat dalam pelucutan senjata tentara Jepang di Kediri. Jadi, sang kiai terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Ada satu sisi kehidupan Kiai Haji Abdul Karim yang patut diteladani, yakni sukariyadah, mengolah jiwa, tirakat. Kebiasaan ini tak pernah ditinggalkan, sejak menuntut ilmu sampai berkeluarga dan menjadi kiai pemangku pesantren. Selain itu, sering menghidupkan salat malam. Jarang tidur, toh jika tidur cuma sebentar. Beliau habiskan malam dengan zikir, munajat kepada Allah, membaca Al-Qur'an petik terbalikan dan menelaah kitab. Kebiasaan ini tak asing di mata santri. Kiai Haji Abdul Karim ini juga dikenal lembut. Terbukti ketika menyadarkan santri, Kiai memilih jalan menasehatinya dengan tindakan dan kadang-kadang dalam bentuk tulisan yang ditempelkan di dinding pesantren. Pendek kata, Kiai memilih jalan menasehati tanpa ada unsur pemaksaan. Apalagi, sampai dengan cara melukai hati. Tapi, hal yang sungguh luar biasa adalah bentuk tawakal yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pernah Belanda menyerbu ke pesantren tapi ia tetap diam dan tak gentar sedikit pun. Meski demikian, di masa penjajahan Belanda, Kiai tak lantas berpangku tangan. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, beliau bersama para ulama sempat dipanggil ke Jakarta. Tujuan Jepang saat itu adalah untuk membentuk Sumubu, jawatan agama pusat yang kemudian diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy petik terbalik Ari dan Sumubu, daerah. Suatu ketika, kejadian mencengangkan adalah ketika datang seorang santri baru. Saat santri baru itu turun dari kendaraannya dan kebetulan Mbah Manap sedang berada di jalan. Karena penampilan beliau yang tidak seperti Kiai, santri baru tersebut meminta beliau untuk membawakan kopernya ke kamar. Kiai Abdul Karim pun merasa tidak keberatan. Santri lain melihat kejadian ini kaget bukan main. Ketika azan tiba, santri baru itu pun ikut jemaah. Ia kaget ketika melihat orang yang telah membawakan kopernya barusan menjadi imam. Konon, karena tak kuat menanggung malu, akhirnya santri tersebut keluar. Dengan sedekah pergi haji tapi belum sempurna jika Kiai Haji Abdul Karim belum menunaikan rukun Islam kelima. Itulah yang masih mengganjal dalam benaknya. Karena itu, setelah kebutuhan santri dipenuhi, dia berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Awalnya, dia mau menjual tanah untuk biaya haji, tapi sebelum tanah itu terjual, kabar keberangkatan ternyata sudah tersiar. Dari kabar itulah, banyak penduduk yang ingin mengucapkan selamat dan memberikan tambahan bekal. Anehnya, dari uang pemberian itu terkumpul uang banyak dan sudah bisa digunakan pergi haji dengan tanpa harus menjual tanah. Akhirnya, Kiai Haji Abdul Karim pun berangkat ke Tanah Suci dan sepulang dari Tanah Suci itu, Kiai Manap mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Karim.